Okay. Alright guys, welcome back to my YouTube channel, Bali Ganem channel. So in this video, we are going to talk about 5 difficulties in learning English and of course with the solution. Jadi kali ini kita akan mengupas 5 kesulitan belajar bahasa Inggris yang sering ditemui dan tentunya pasti dengan solusi. 5 kesulitan tersebut salah satunya adalah yang pertama yaitu kurang percaya diri. Untuk pembelajar bahasa Inggris sering terjadi bahwa kurang percaya diri menjadi kendala untuk belajar bahasa Inggris. Terutama saya dulu sebelum bisa berbicara bahasa Inggris sangat menjadi kendala besar saya untuk bisa berbahasa Inggris. Tapi step by step I'm trying. Saya terus mencoba untuk menghilangkan malu saya sehingga saya terus mencoba dengan motivasi dari guru-guru saya sehingga saya alhamdulillah bisa mengurangi ya rasa malu saya dan saya bisa sedikit percaya diri. Dan tentunya kalau kita ingin belajar bahasa Inggris, maka salah satu kuncinya yang pertama adalah yaitu berani dan tidak boleh takut salah. Ini maka percaya diri penting di sini untuk teman-teman sehingga dapat menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Salah satunya trik untuk mengurangi kurangnya percaya diri adalah dengan terus memotivasi diri dan jangan takut salah. Don't be afraid to do the mistake in learning English. Kemudian kesulitan yang kedua dalam belajar bahasa Inggris yaitu sulit menghafal grammar, teman-teman. As you know that grammar is one of the difficult things in my opinion, but English grammar is also one of the key for you to speak English well. Jadi teman-teman, walaupun grammar ini merupakan salah satu kesulitan yang teman-teman temui, tapi tentu di dalam belajar grammar ini teman-teman harus ada satu skill yang harus teman-teman dan kemauan teman-teman untuk belajar sedikit demi sedikit. Salah satunya adalah dari step by step, dari subjek, kemudian objeknya, bagaimana prosedurnya. Sehingga dari ini kemudian teman-teman akan menemukan solusi dalam belajar grammar, teman-teman, tanpa harus teman-teman menghafal dan lain sebagainya. Tentunya salah satu tipsnya juga untuk menguasai grammar itu adalah teman-teman sering menulis dan sering membaca seperti itu ya, supaya teman-teman bisa tersolihkan untuk grammarnya sendiri. Kesulitan yang ketiga yang sering kita temukan yaitu teman-teman banyaknya kosakata bahasa Inggrisnya. Yuk, kenapa kok banyaknya kosakata bahasa Inggris ini yang menjadi kendala? Justru sebenarnya dengan banyaknya kosakata bahasa Inggris mempermudah teman-teman untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Tentunya teman-teman tidak sembarangan untuk pemula untuk memulai kosakata. Tentu teman-teman harus mencari kosakata yang daily activity atau keseharian teman-teman. Ini yang penting teman-teman harus hafal dulu. Sehingga baru kosakata yang level tinggi, yang intermediate advanced itu nanti akan mengikut ketika teman-teman dapat menguasai kosakata yang simple seperti daily activity, seperti go, where dan sebagainya. Itu yang harus teman-teman hafal dulu. Jangan sampai kosakata yang tidak sering dipakai itu teman-teman sering gunakan dalam berbicara bahasa Inggris. Dan salah satu terakhir untuk tipsnya untuk dengan kosakata ini, pilih kosakata yang teman-teman kiranya bisa gunakan dalam keseharian teman-teman. Itu salah satu solusi untuk dengan banyaknya kosakata yang tadi. Dan kemudian kesulitan yang selanjutnya adalah pronunciation. Pronunciation ini mungkin sangat betul, saya juga merasakan kesulitan dalam belajar pronunciation, teman-teman. Karena setiap kata itu ada yang memiliki ujaran yang sama, sehingga ini akan membuat kita keliru. Contohnya pronunciation yang sama, she and she, itu dua kata yang berbeda. Sehingga kalau kita tidak bisa mengucapkan dengan benar, maka kadang-kadang orang salah paham ketika kita mengucapkan satu kata yang kita inginkan. Maka
pronunciation ini sangat penting, dan ini tentu sebagai kesulitan saya juga pribadi sebelumnya, dan alhamdulillah terus saya belajar dan belajar sehingga menemukan trik-trik dan solusinya. Salah satu untuk trik pronunciation ini, salah satunya adalah teman-teman sering mengucapkan atau sering melihat native speaker ya, native speaker yang ada di YouTube atau di mana saja, sehingga teman-teman tahu bagaimana cara membaca. Kemudian menurut saya juga salah satu cara untuk belajar pronunciation ini, yaitu teman-teman harus menguasai juga ada namanya yang memiliki tanda-tanda untuk bagaimana membaca kosakata tersebut, ya. Nah ini mungkin teman-teman harus kuasai nantinya. Dan yang terakhir untuk pronunciation ini, menurut pribadi saya salah satu solusinya adalah yang penting adalah terus ngomong dan ngomong. Insya Allah nanti seiring waktu berjalan, pronunciation teman-teman akan semakin hebat itu dengan terus berlatihan. Yang terakhir mungkin yang sering kita temukan yaitu tidak ada teman berlatih. Nah ini of course guys, we are not living in Australia, we are not living in America. Tentu lingkungannya sangat penting. Ya, tidak ada teman berlatih dalam bahasa Inggris itu memang salah satu kendala yang kita temukan. Tapi tentu ini bisa ada solusi teman-teman. Saya juga sebelumnya di masa madrasah dulu, saya tentu sangat beruntung bisa belajar di madrasah karena di sana terbentuknya lingkungan bahasa Inggris. Terus bagaimana ketika kita tidak menemukan lingkungan bahasa Inggris di luar sana? Maka salah satunya caranya adalah you have to find a friends that wants connection with you. Kamu harus menemukan teman yang kiranya satu server yang punya keinginan untuk menguasai bahasa Inggris atau memulai untuk belajar bahasa Inggris. Dan buatlah environment atau lingkungan sehingga nanti teman-teman itu akan memiliki lingkungan yang bagus, yang cocok, sehingga teman-teman akan ada tempat untuk terus melatih bahasa Inggris teman-teman. Dulu sedikit bercerita, ketika saya dulu berkuliah di salah satu universitas yang ada di Lombok Timur, Universitas Hamzanwadi, saya punya pengalaman di pondok, ada lingkungan ketika pulang dari pondok tidak ada lingkungan lagi. Maka ketika saya masuk sebuah universitas, maka saya mencoba untuk mengajak teman-teman saya untuk membuat lingkungan kecil dengan kelompok kecil, grup, small group. Nah, dengan itu saya alhamdulillah kami terus untuk berlatih dimanapun, wherever and whenever we always speak English. Dimanapun dan kapanpun kita selalu belajar bahasa Inggris ngomong, apalagi lebih-lebih belajar bahasa Inggris. Nah itu tentu teman-teman salah satu cara kami yaitu membentuk lingkungan bahasa Inggris. Maka jangan takut ketika teman-teman tidak ada teman berlatih. Satu pesan terakhir, where there is will, there is way. Di mana ada keinginan, pasti ada jalan. Ini yang menjadi harus motivasi teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. I think that's all from it. Thank you so much for watching this video. I hope this video useful for you guys. And don't forget to like and subscribe my channel. And if you have any idea, kalau teman-teman ada satu masukan, channel atau ide konten yang saya bisa lanjutkan di part selanjutnya, tulis di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.